Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Yesiole Iskandar dengan NIM M04032411101 dari Paralel 1 Kelompok 4. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah DPP dengan judul Analisis UX Website Tiket KAI, khususnya pada tas kelola akun. Oke, kita mulai aja. Sebelum masuk ke detailnya, saya kasih gambaran besar dulu. Jadi produk yang dikaji adalah website tiket KAI, tepatnya di domain mtiketkai.com. Jadi ini adalah platform web resmi dari PT KAI buat pemesanan tiket secara online. Jenis produknya itu web platform, jadi bukan aplikasi mobile, tapi website yang bisa diakses dari browser, baik dari laptop maupun handphone. Terus tas yang saya kaji itu secara spesifiknya adalah melihat akun dan pengaturan, atau yang saya sebut sebagai tas kelola akun. Ini tuh mencakup alur pengguna untuk melihat, mengecek, mengubah data di akun mereka. Untuk metode risetnya, saya menggunakan dua pendekatan, empathy interview dan juga usability testing menggunakan platform Maze, yang nanti saya akan jelaskan lebih detail di bagian berikutnya. Dan target pengguna yang saya sasar adalah mahasiswa dan pekerja usia 18 sampai 55 tahun yang merupakan segmen pengguna utama dari kereta api di Indonesia. Nah, mengapa tas ini dipilih? Jadi ringkasan produknya dulu. Website tiket KAI itu adalah platform resmi PT KAI untuk pemesanan tiket secara online. Dan dari sekian banyak fitur yang ada, tas yang saya pilih adalah kelola akun, yaitu alur ketika pengguna ingin melihat, mengecek atau mengubah data diri mereka di akun. Kenapa tas ini yang dipilih? Alasan utamanya, tas kelola akun adalah fitur yang menyimpan data sensitif pengguna, kayak nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, NIK, alamat email. Nah, tapi ironisnya, alurnya tuh adalah yang paling tidak intuitif gitu dibandingkan fitur-fitur website dibandingkan fitur-fitur di website ini. Jadi ada gap yang sangat jelas antara standar industri dan kondisi website KAI saat ini. Dan tas ini juga relevan untuk hampir semua pengguna. Jadi siapapun yang memesan tiket, pastikan perlu memastikan data dirinya benar dan tersimpan dengan aman gitu sebelum boarding. Terus ada problem yang ditemukan, ada 4. Pertama, tidak ada icon akun standar di header. Jadi pengguna tuh harus cari-cari secara manual di dalam menu. Terus kedua, label menu tentang saya versus lengkapi identitas yang tidak sesuai ekspektasi pengguna modern. Orang yang ingin mengubah data diri secara intuitif tuh bakal cari sesuatu yang berlabel edit profil atau data pribadi, bukan dua menu dengan nama yang bingungkan itu. Terus ketiga, halaman akun itu nggak langsung nampilin ringkasan identitas pengguna. Jadi begitu masuk, pengguna tuh nggak langsung tahu data apa yang udah diisi gitu. Terus keempat, konfirmasi simpan yang hanya berupa notifikasi sukses yang nggak meyakinkan gitu. Jadi pengguna tuh ragu apakah datanya benar-benar tersimpan. Kalau ini nggak diperbaiki, resikonya tuh cukup serius, yaitu hilangnya kepercayaan pengguna terhadap platform, kesalahan identitas akibat data yang sulit diperbarui, dan juga beban ke customer support kayak KAI-nya yang meningkat gitu kan. Pengguna sering meminta bantuan buat hal yang harusnya tuh bisa dilakuin oleh sendiri gitu. Next, sekarang kita masuk ke analisis tas utama. Tas yang dianalisis adalah melihat akun dan pengaturan, atau secara konkretnya mengubah data diri atau mengecek profil. Situasinya, situasinya seperti ini. Tas ini dilakukan saat pengguna ingin memastikan validitas data diri, mengubah preferensi, atau mengakhiri sesi pada perangkat mereka. Kondisi pengguna saat melakukan tes ini tuh umumnya santai, mungkin di rumah atau di tempat kerja, tapi butuh kepastian yang tinggi karena data yang salah bisa berdampak saat memesan tiket kan. Perangkat dan lingkungan ya, ada ponsel pintar, laptop, komputer, mau di rumah ataupun di stasiun.
Tujuan utamanya itu mengelola informasi profil dan mengakses pengaturan penting secara efisien. Terus dari analisis ini, saya mendefinisikan dua set goals, yaitu pertama, efektivitas. Pengguna tuh bisa menemukan dan mengubah informasi akun tanpa kesalahan. Terus yang selanjutnya ada efisiensi, yaitu menyelesaikan task dengan jumlah klik dan scroll yang minimal. Terus UX goal-nya ada dua juga, kepercayaan, yaitu pengguna merasa data mereka tuh aman dan yakin setiap perubahan tersimpan dengan benar. Terus selanjutnya ada ketenangan dan kepastian, yaitu tampilan dan alur yang jelas, sehingga pengguna tidak merasa panik atau bingung gitu. Nah, goal ini tuh jadi kompas yang saya pegang sepanjang proses desain. Semua keputusan yang saya buat nantinya tuh akan selalu kembali dengan goals ini gitu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan task flow existing, yaitu bagaimana kondisi website tiket KAI sebelum didesain ulang. Jadi pertama ada catatan penting dulu, yaitu dokumentasi ini tuh diambil sebelum website tiket KAI-nya melakukan pembaruan tampilan. Jadi saat laporan ini dibuat tuh, versi yang dianalisis sudah nggak bisa diakses lagi, karena situs yang di website KAI-nya udah diperbarui gitu ke versi baru. Jadi screenshot yang ada ini mewakili kondisi yang emang udah diteliti di awal proyek. Karena kita lihat alurnya, langkah pertama itu buka menu. Pengguna harus membuka menu terlebih dahulu buat nemuin menu akun. Pane-nya tuh icon akun tuh tidak familiar gitu. Nggak ada icon orang atau profil di pojok kanan atas seperti yang biasa di platform lain. Jadi pengguna harus scan keseluruhan isi menu dulu gitu. Selanjutnya ada halaman profilku. Setelah masuk ke menu, ada dua pilihan tentang saya dan lengkapi identitas. Pane-nya tuh dua menu dengan nama yang nggak sesuai ekspektasi pengguna modern. Pengguna tuh jadi bingung mana yang harus diklik atau yang yang mana harus diklik buat mengubah data identitas. Terus ketiga adalah lengkapi identitas. Jadi langsung berupa informasi langsung berupa form isian gitu. Pane-nya tuh pengguna nggak tahu apakah datanya udah pernah diisi atau belum. Jadi nggak ada ringkasan identitas yang ditampilkan terlebih dahulu. Terus terakhir itu ada tentang saya. Pennya tuh ekspektasi pengguna adalah halaman ini tuh menampilkan identitas diri gitu. Tapi kenyataannya isinya tuh hanya data preferensi seperti profesi, minat, aktivitas, dan lain-lain. Jadi ini nggak sesuai sama ekspektasi si pengguna. Poin-poin kritis secara keseluruhan itu pengguna harus trial and error buat nemuin halaman yang benar. Dan setelah berhasil nyimpan pun nggak ada feedback yang meyakinkan gitu. Jadi pengguna tuh harus refresh manual buat mastiin datanya benar-benar berubah. Jadi ini jelas jadi masalah yang perlu diperbaiki. Nah, buat memperkuat argumennya bahwa ini masalah yang perlu diperbaiki, akan saya eh, saya melakukan perbandingan dengan produk sejenis. Saya membandingkan website KAI ini dengan website tiket.com yang juga merupakan platform pemesanan tiket dan perjalanan online itu. Kalau di tiket KAI, itu informasi penggunanya tersebar di beberapa bagian. Terus label menunya membingungkan, yang tentang saya dan lengkap identitas. Navigasi tidak sesuai ekspektasi modern. Sedangkan kalau di tiket.com itu label menunya jelas dan mudah dipahami, hierarki informasi sesuai ekspektasi, pengalaman navigasi modern dan intuitif. Jadi kesimpulannya itu website tiket KAI belum memiliki halaman akun yang terpusat dan terstruktur. Beda sama platform pemesanan tiket sejenisnya. Jadi ini memperkuat urgensi redesign pada tas kelola akun. Jadi kalau kompetitor udah bisa ngelakuinnya dengan baik, maka KAI juga kan harusnya bisa ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian kedua, empati dan define. Di bagian ini saya bakal nyeritain proses riset saya gitu. Bagaimana saya menggali pemahaman tentang pengguna, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka butuhkan. Oke, jadi saya menggunakan dua metode riset dalam proyek ini. Yang metode pertama ada empati interview.
Jadi ini adalah wawancara mendalam dengan 10 pertanyaan terbuka buat mengeksplorasi pengalaman nyata pengguna saat mengakses halaman akun website Tiket KAI gitu. Metodenya itu observasi langsung sambil partisipan menggunakan website secara real time. Dilanjutkan dengan sesi wawancara. Jadi ini tuh dilaksanakan pada Rabu 4 Maret 2006. Jumlah respondennya 3 orang dengan metode observasi langsung plus wawancara semi terstruktur. Jadi ini ada foto dokumentasinya juga. Metode kedua itu usability testing. Jadi pengujian berbasis prototype Hi-Fi menggunakan platform Maze dengan metode unmoderated remote testing. Jadi partisipan mengerjakan tes secara mandiri tanpa moderator. Ini tuh penting karena perilaku navigasinya tuh lebih natural dan nggak terpengaruh bias interview. Itu dilaksanakan pada 16 sampai 18 Juni. Terus jumlah partisipannya itu ada 10 orang dengan platform appmesh.co. Kenapa pakai dua metode? Karena empati interview itu bagus buat menggali insight kualitatif yang dalam. Jadi apa yang dirasakan pengguna, kenapa mereka bingung, dan apa ekspektasi mereka. Sementara kalau usability testing dengan Maze itu bagus buat mengukur secara kuantitatif. Jadi kayak seberapa cepat, seberapa banyak misklik, seberapa yakin gitu. Jadi keduanya itu saling melengkapi. Nah, ini ada 3 responden yang terlibat dalam empati interview. Responden pertama itu Aditya Cahyo Nugroho, itu usianya 19 tahun dari Bekasi, mahasiswa ilmu komputer, nggak pernah pakai website TKI, dan observasinya dilakukan 4 Maret. Terus responden kedua ada si Muhammad Farhan Wahyu Kamil, usia 20 tahun dari Batam, mahasiswa ilmu komputer, dan nggak pernah juga pakai website TKI. Terus responden ketiga ada Naura Girlastin Bahri, usia 19 tahun dari Tangerang, mahasiswa ilmu komputer, dan nggak pernah juga pakai website TKI. Alasan pemilihan respondennya itu ketiga responden ini dipilih karena mewakili target user utama gitu, yaitu mahasiswa muda usia 18 sampai 21 tahun yang familiar dengan platform digital tapi belum pernah menggunakan website tiket KAI. Jadi kondisi ini tuh penting karena pengalaman navigasi mereka murni tanpa bias, sehingga temuannya itu lebih valid buat ngukur intuitivitas desain. Kalau pengguna yang udah familiar kan, eh, kalau pengguna yang sudah familiar dengan sistemnya itu tetap bingung, itu kan jadi sinyal yang jelas gitu. Terus dari hasil empati interview, saya buat empati map untuk masing-masing responden. Kita mulai dari si Adit. Says Endas, Aditya tuh bilang, yang paling dicari itu data diri, soalnya kemungkinan data diri gue belum di set dari awalnya, jadi harus dimasukin manual. Dia ngelakuin, dia juga ngelakuin refresh halaman untuk mastiin data benar-benar berubah setelah menyimpan. Terus si Adit melihat ada 2 menu tentang saya dan melengkapi identitas. Dia nggak langsung tahu mana yang benar. Dia juga ngelihat notifikasi sukses setelah mengubah data, tapi halaman tidak langsung memperlihatkan data yang baru. Think and Feels, dia merasa bingung saat mencari menu buat mengubah data, dan ada keraguan. Kalau cuma di halaman yang sama, gue jadi ngira datanya belum berubah. Itu dia ragu apakah datanya benar-benar berubah atau hanya terlihat berubah di halaman tersebut. Terus bagian pain menu untuk mengubah datanya membingungkan. Data data diri itu nggak langsung terlihat jelas setelah diubah. Konfirmasi perubahan data itu kurang meyakinkan. Cuma ada tulisan sukses gitu. Prosesnya terasa ribet kalau menu yang dicari itu nggak ketemu. Terus yang gain itu bisa mengubah dan melengkapi data diri di akun. Ada notifikasi sukses setelah perubahan data, ada tombol logout sehingga merasa merasa cukup aman gitu. Terus selanjutnya ada Naura Gilastin Bahri. Saya endasnya Naura bilang, kalau mengelola akun seperti ganti password atau data, jangan klik tentang saya, tapi klik melengkapi identitas.
karena tentang saya itu untuk informasi tambahan. Dia juga nyebutin bahwa biasanya dia mencari halaman akun tuh melalui icon profil di pojok kanan atas. Tapi kan kalau di KAI ikonnya nggak ada. Terus sih Naura tuh ngelihat menu tentang saya dan melengkapi identitas. Menu tentang saya tuh berisi profesi, minat, dan aktivitas. Ada pop-up notifikasi berhasil menyimpan data dan nggak ada icon akun atau simbol orang di pojok kanan atas halaman. Terus think and feels, Naura tuh mikir bahwa menu tentang saya harusnya menampilkan atau memungkinkan buat pengeditan data diri. Dia tuh ngerasa bingung ketika menu tersebut tuh justru berisi informasi lain. Dan dia juga bingung ketika nggak nemu icon akun di kanan atas seperti website lain. Terus painnya itu kesulitan buat nemuin menu yang tepat buat mengubah data akun. Jadi pengguna tuh harus coba beberapa menu terlebih dahulu sebelum menemukan halaman yang benar. Terus di GE-nya ada notifikasi pop-up yang menunjukkan bahwa datanya tuh berhasil disimpan. Setelah nemu data yang benar, masih Naura tuh dapat melakukan perubahan data akun dengan mudah. Terus Farhan Wahyu Kamil, Seisendasnya tuh Farhan bilang kurang enak karena navigasinya membingungkan. Jadi dia membuka menu tentang saya terlebih dahulu sebelum akhirnya menemukan data identitas di menu lengkapi identitas. Terus sis Farhan melihat menu tentang saya dan lengkapi identitas, halaman profil tuh nggak langsung menampilkan identitas pengguna. Notifikasi pesan sukses muncul setelah data diperbarui. Think and Feel, si Farhan berpikir bahwa menu tentang saya akan menampilkan informasi data pengguna. Tapi ketika dibuka, yang muncul justru form lagi gitu. Bukan informasi identitas. Jadi dia ngerasa ragu soal keamanan data pribadinya. Terutama karena harus masukin nomor KTP. Di pane-nya navigasi menu membingungkan. Menu tentang saya itu nggak nampilin identitas pengguna. Jadi harus mencari menu yang benar buat ngelihat atau mengubah data. Jadi ada keraguan soal keamanan data pribadi. Proses again itu ada proses mengubah data sebenarnya cukup mudah setelah menemukan menu yang benar. Ada notifikasi sukses setelah perubahan data, user tetap bisa melengkapi dan memperbarui data di akun. Lalu dari Empathy Map saya juga buat journey map untuk menggambarkan perjalanan emosi pengguna selama melakukan task. Buat Adit, journey map-nya tuh menunjukin kalau pas sebelum itu netral, jadi belum ada ekspektasi. Pas mencari menu itu sedikit positif, masih semangat mencari gitu. Terus waktu udah menemukan menu, itu mulai turun, menemukan menu tapi membingungkan karena ada dua pilihan. Terus menemukan menu lagi tuh dia udah emosinya udah terendah, bingung dan khawatir saat salah masuk. Terus pas selesai itu kembali positif, berhasil simpen dan lega. Jadi titik emosi terendahnya tuh saat harus memilih antara tentang saya dan lengkapi identitas, dia bingung, khawatir salah. Terus titik emosi tertinggi setelah berhasil nyimpen dan melakukan refresh buat konfirmasi. Jadi dia ngerasa lega gitu. Terus opportunity utamanya, konfirmasi perubahan data perlu lebih meyakinkan. Nggak cuman notifikasi sukses. Jadi pengguna tuh harus terpaksa refresh manual buat mastiin datanya benar-benar berubah. Terus buat Naura, itu journey map-nya agak berbeda sama Adit. Jadi sebelumnya tuh dia netral, cari menu juga netral, belum ketemu masalah. Pas menemukan menu itu mulai turun karena nggak ada icon profil standar di headernya. Terus nemu akun lagi itu emosinya udah terendah, jadi kebingungannya berlanjut gitu. Nah setelahnya baru positif setelah melihat pop-up notifikasi berhasil disimpan. Titik emosi terendahnya itu saat cari menu akun karena dia nggak nemuin icon profil standar di header. Bahkan sebelum masuk ke halaman akun pun sudah bingung gitu dia. Terus titik emosi tingginya itu setelah melihat pop-up notifikasi. Terus opportunity utamanya itu tampilkan status login dan akses akun yang jelas sejak halaman awal. Perjelas label menu agar tidak perlu trial and error. Dan untuk Farhan, journey map-nya itu sebelumnya netral. Pas mencari menu itu positif, dia masih semangat. Terus waktu menemukan menu pertama itu netral. Terus menemukan menu kedua itu titik terendahnya. Jadi dia udah bingung banget. Nah baru setelahnya itu positif lagi. Cuman hanya sedikit lega.
Titik emosi terendahnya itu saat membuka tentang saya dan nemuin form lagi, bukan informasi identitas. Jadi dia sangat bingung gitu. Titik emosi tertingginya setelah ada notifikasi data berhasil diperbarui. Opportunity utama, sederhanakan navigasi menu akun, tampilkan ringkasan identitas langsung di halaman utama profil agar pengguna tidak perlu mencari-cari. Nah, dari tiga empati map dan journey map tadi, saya menarik tiga insight utama yang menjadi landasan desain saya. Insight satu itu navigasi akun tidak intuitif. Nggak ada akun standar di header, dan ini mungkin bukan masalah satu orang doang. Semua semua tiga dari tiga responden itu mengalami kebingungan menemukan halaman akun di percobaan pertama. Kutipan dari respondennya tuh, biasanya saya nyari di header paling kanan atas. Biasanya ada simbol orang. Di sini tidak ada. Saya bingung. Jadi ini tuh di rate-nya kritikal karena merupakan blocker utama. Jadi pengguna tuh bahkan belum bisa memulai tas dengan benar. Terus insight kedua itu ada label menu ambigu tentang saya dan lengkap identitas. Tiga dari tiga responden itu salah memilih menu di percobaan pertama. Ini nggak sesuai mental model pengguna modern. Jadi eh, kutipannya itu ada, saat ingin melihat identitas yang sudah diisi, saya malah membuka tentang saya, tapi di sana tidak ada informasi identitas. Ini juga kritikal karena nyebabin 100% pengguna gagal di langkah pertama. Terus insight ketiga, konfirmasi perubahan tidak meyakinkan. Notifikasi sukses singkat itu nggak cukup meyakinkan. Dua dari responden saya tuh melakukan refresh manual buat mastiin datanya tuh benar-benar tersimpan. Yang dibilang, biasanya gue harus refresh dulu baru yakin buat ngecek itu benar-benar sudah berubah atau belum. Ini saya rate moderate karena itu nggak memblokir penyelesaian tas, tapi sangat merusak pengalaman dan kepercayaan pengguna. Dari tiga insight tadi, saya mengidentifikasi tiga desain opportunity utama. Opportunity pertama itu navigasi dan findability. Karena pengguna tidak menemukan icon akun standar header dan harus scan seluruh hamburger menu, ada peluang untuk menambahkan icon profil di navbar kanan atas yang langsung visible dan sesuai konvensi platform modern. Dengan ini, akses ke halaman akun menjadi satu klik saja. Opportunity kedua, penamaan dan struktur menu. Karena label tentang saya dan lengkapi identitas menyebabkan tiga dari tiga responden saya itu salah pilih menu, ada peluang buat merancang ulang label dan struktur menu dengan pemisahan yang jelas antara melihat profil dan mengubah data. Ya, jadi itu pakai nama yang deskriptif dan sesuai ekspektasi gitu. Opportunity ketiga ada feedback dan konfirmasi. Karena notifikasi sukses yang tidak cukup meyakinkan dan memaksa pengguna harus refresh manual, ada peluang buat merancang sistem feedback yang lebih kuat, kayak kombinasi banner konfirmasi, update visual langsung, dan informasi transparansi kayak enkripsi atau sinkronasinya. Sehingga si pengguna tuh merasa yakin tanpa perlu tindakan tambahan. Jadi tiga opportunity ini yang kemudian menjadi fondasi dari semua keputusan desain yang saya buat. Oke, masuk bagian tiga, ideation dan design decision. Oke, sebelum masuk ke ideasi, saya perlu representasi pengguna yang konkret. Maka dari itu saya membuat user persona. Persona yang saya buat tuh bernama Pablo Gavi, 21 tahun, seorang mahasiswa laki-laki dari Surabaya. Gavi adalah mahasiswa yang aktif menggunakan layanan kereta api untuk perjalanan. Dia terbiasa menggunakan berbagai aplikasi dan website dengan antar muka yang intuitif dan navigasi yang mudah dipahami. Sebagai pengguna baru fitur manajemen akun tiket KAI, ia mengharapkan proses pengelolaan data diri yang cepat, jelas, dan memberikan feedback yang meyakinkan. Jobs to be done Davi ada 4. Pertama, melihat dan memverifikasi data diri yang tersimpan di akun, mengubah atau melengkapi informasi identitas dengan mudah, menemukan menu akun dengan cepat tanpa harus menjelajahi banyak halaman, merasa aman saat memasukkan data pribadi di website. Lalu untuk problem atau pain yang dialami itu, pertama, tidak ada icon akun yang familiar di pojok kanan atas halaman. Selanjutnya ada penamaan menu tentang saya dan lengkapi identitasnya membingungkan. Halaman akun tidak langsung menampilkan ringkasan identitas pengguna.
konfirmasi perubahan data yang hanya berupa notifikasi sukses yang terasa kurang meyakinkan, dan terakhir keraguan soal keamanan data pribadi. Selanjutnya, gen yang diharapkan itu ada icon akun yang jelas dan mudah ditemukan, penamaan menu yang sesuai dengan isinya, halaman profil yang langsung menampilkan data identitas yang sudah diisi, konfirmasi perubahan yang lebih meyakinkan, rasa aman dan yang terakhir rasa aman saat memasukkan data pribadi. Eh, jadi persona ini yang kemudian saya rujuk buat proses lama ideasi. Setiap ide yang dievaluasi itu berdasarkan apakah ini menjawab kebutuhan si Gavi. Setelah punya persona, eh, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan point of view, menghubungin antara siapa penggunanya, apa yang dibutuhkan, dan kenapa kebutuhan itu ada. Jadi di user, mahasiswa berusia 21 tahun yang terbiasa menggunakan website dan aplikasi dengan navigasi intuitif dan standar. Need-nya itu membutuhkan navigasi akun yang jelas, pelabelan menu yang sesuai ekspektasi, serta konfirmasi perubahan data yang meyakinkan. Insight-nya, ketika menggunakan halaman akun website tiket KAI, pengguna tidak menemukan icon akun standar, terjebak pada menu yang tidak sesuai ekspektasinya, yaitu tentang saya versus lengkap identitas, dan tidak merasa yakin apakah perubahan data berhasil disimpan. Dari situ POV statement-nya adalah mahasiswa yang terbiasa menggunakan website modern membutuhkan navigasi akun yang jelas dan feedback sistem yang meyakinkan karena penamaan menu yang tidak sesuai ekspektasi, tidak adanya icon akun standar, dan konfirmasi perubahan yang lemah membuat pengguna bingung, frustasi, dan tidak yakin apakah tindakan mereka berhasil. Jadi POV statement ini tuh berfungsi sebagai problem statement utama yang nantinya menjadi acuan selama proses ideasi. Jadi setiap solusi yang saya usulkan nanti itu harus menjawab pertanyaan ini. Dari POV statement, saya lanjut buat how my quick question, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang membuka ruang untuk solusi. Jadi saya ada 5 how my question. Yang pertama, how might we help user find the account menu and their personal data quickly? How might we make the menu labels on the account page match user expectation better? How make how we make user feel confident that the data change have been successfully saved? How might we make the profile page directly display a summary of the user's identify information? How might we make user feel secure when entering their personal data? Jadi saya menggunakan sorting framework buat mastiin HMW-nya itu nggak terlalu luas dan nggak terlalu sempit. Kalau too broad itu redesign seluruh website atau improve UX secara keseluruhan. Itu tuh terlalu luas, jadi nggak bisa diimplementasikan dalam scope proyek ini. Kalau too narrow-nya itu rename tentang saya saja atau tambah icon di satu halaman saja. Itu terlalu sempit, jadi nggak berdampak signifikan. Terus just right-nya itu tambah icon profil di header, rename plus restructure label menu, konfirmasi lebih kuat, auto refresh plus ringkasan identitas. Jadi ini yang dipilih. Lalu HMW terpilihnya, how might we help user easily find, understand, and feel confident when managing their personal information on the Tiket KAI website akun page. Jadi HMW ini jadi kompas utama selama proses brainstorming saya. Nah, untuk ngasilin ide-ide solusi, saya menggunakan metode individual brainstorming berbasis jadi itu berbasis HMW yang saya pilih tadi. Brainstorming itu dilakukan secara individual menggunakan sticky note untuk mencatat setiap ide saya. Setiap ide itu ditulis satu persatu per sticky note tanpa filter awal. Jadi yang penting semua ide keluar dulu gitu, baru kemudian kita evaluasi. Jadi total ide yang dihasilkan itu ada 9. Ide-ide itu kemudian dievaluasi menggunakan sorting framework yang sama. Kalau tuh broad itu redesign seluruh website. Jadi improve UX keseluruhan buat website lebih modern. Itu disingkirkan karena nggak dalam scope proyek inilah. Just right itu kita ada tambah icon profil di header, rename plus merge label menu, konfirmasi kuat, auto refresh setelah simpan, progress bar kelengkapan profil. Nah, ini yang kita prioritasin.
Atau selanjutnya ada to narrow, itu rename tentang saya saja, tambah icon di satu halaman. Itu kita singkirkan karena dampaknya itu terlalu kecil. Untuk pengelompokannya, 9 ide ini tuh dikelompokkan ke dalam 4 klaster berdasarkan tema yang ditangani. Ada navigasi dan fundability, penamaan dan struktur menu, konfirmasi dan feedback, dan keamanan dan kepercayaan. Ide di kolom just right itu diprioritaskan karena spesifik dan dapat diimplementasikan ke dalam skor prototipenya. Dan langsung menjawab minimal satu HMW question dan tidak terlalu luas, sehingga tidak terlalu tidak terlalu sempit sehingga tidak berdampak. Dari proses clustering tersebut, ini 9 ide yang dihasilkan dikelompokkan per tema. Di navigasi dan findability, tambahkan icon profil di pojok kanan atas header website. Tampilkan rikasan data identitas langsung di halaman utama akun. Terus di kolom kalau di ini konfirmasi dan feedback, tombol edit berbentuk icon pensil di samping setiap field data. Sediakan fitur perhatiin jawab perubahan sebelum konfirmasi simpan, auto refresh halaman setelah data berhasil disimpan. Lalu di penamaan dan struktur menu, itu ganti nama menu tentang saya menjadi informasi pribadi, gabungkan tentang saya dan lengkap identitas menjadi satu menu profil saya. Keamanan dan kepercayaan, itu progress bar, kelengkapan profil di atas halaman akun, tambahan indikator keamanan di halaman input data. Dari brainstorming tadi, saya identifikasi 3 alternatif solusi utama yang dipertimbangkan sebelum menentukan solusi finalnya. Alternatif satu itu bergabung semua menu jadi satu profil saya. Ide ini tuh adalah menggabungkan tentang saya dan lengkap identitas menjadi satu halaman tunggal berisi semua data pengguna. Kelebihannya itu lebih simpel, satu pintu masuk buat semua informasi. Terus kekurangan itu ada informasinya terlalu padat dalam satu halaman gitu. Jadi mm, nggak misahin data, tidak memisahkan antara melihat data atau mengubah data. Jadi kalau ini tuh berpotensi menimbulkan kebingungan baru. Alternatif 2, renamable saja tanpa restructuring, hanya mengganti nama menu menjadi lebih restriktif tanpa mengubah struktur halaman atau menambahkan fitur apapun. Kelebihannya itu ada perubahan yang minimal, mudah dan cepat diimplementasikan, namun kekurangannya itu tidak menyelesaikan masalah. Halaman akun tidak menampilkan ringkasan identitas dan konfirmasi yang lemah. Hanya mengganti label tapi tidak memperbaiki alur. Alternatif ketiga, icon akun plus sidebar terstruktur plus ringkasan identitas plus feedback kuat. Tambah icon pengguna di navbar, pisah menjadi detail profil dan edit data pribadi. Halaman profil langsung tampilkan ringkasan identitas, banner konfirmasi yang kuat, dan update visual langsung. Kelebihannya itu dia menyelesaikan semua 3 pain point sekaligus sesuai standar platform modern dan scalable buat pengembangan selanjutnya. Namun kekurangannya itu skopnya jadi lebih besar, butuh lebih banyak screen prototype. Jadi kenapa saya milih solusi 3? Itu solusi 3 adalah satu-satunya yang secara langsung menjawab ketiga HMW-nya sekaligus. Findability, clarity, dan trust. Solusi 1 dan 2 itu masing-masing cuma menyelesaikan 1 dari 3 masalah. Jadi pilihannya itu ada di solusi yang ketiga. Jadi ini adalah tabel ringkasan pengambilan keputusan desain yang merangkum semua elemen solusi final dan justifikasinya. Di solusi ada tambahkan pengguna, rename detail profil, detail langsung tampilkan ringkasan identitas, banner konfirmasi, dan auto update. Lalu alasan dipilihnya sesuai standar UI modern, terus label deskriptif, mengurangi langkah navigasi, feedback sistem kuat, membangun kepercayaan. Visual confirmation langsung tanpa perlu refresh. Terus pain point yang ditangani itu tidak ada icon akun standar, label menu ambigu, tidak ada ringkasan data, konfirmasi simpan lemah, dan harus refresh manual. Dan untuk dua ide yang nggak diprioritaskan itu progress bar, kelengkapan profil, dan HTTPS log icon. Itu keduanya saya nilai terlalu narrow buat scope prototype saat ini dan dimasukkan ke rekomendasi iterasi selanjutnya lah.
Masuk ke bagian 4, perencanaan dan prototype. Sebelum lihat prototipenya, saya mau jelasin dulu value konkret apa yang diberikan oleh desain ini ke pengguna. Di kondisi existingnya, pengguna harus buka menunya, scroll cari akun saya, masuk ke profilku, pilih antara dua menu Apigu, salah masuk tentang saya, kembali, terus masuk masuk lengkapi identitas, ubah data, simpen, terus dia nggak yakin tersimpan, yang akhirnya harus refresh manual buat konfirmasi. Jadi dia tuh ada total 6 sampai 7 lebih langkah dengan trial dan error. Nah, kondisi yang saya buat di redesign itu pengguna klik icon pengguna di navbar, dia langsung lihat ringkasan identitas di detail profil, klik edit data pribadi, ubah data, simpan, nama langsung berubah, plus banner konfirmasi itu muncul. Ini totalnya kurang lebih 3 langkah langsung ke tujuan gitu. Jadi value konkretnya itu navigasi dari 6 sampai 7 langkah jadi 3 langkah. Terus tidak perlu lagi trial and error milih menu yang benar. Tidak perlu lagi refresh manual buat mastiin data tersimpan. Pengguna langsung tahu akun mereka tuh aman. Jadi ini bukan sekadar perubahan estetika doang gitu. Jadi ini perubahan yang langsung menghemat waktu dan mengurangi frustasi penggunanya. Sekarang saya tunjukkan test flow redesign secara visualnya. Ada 5 langkah utama. Langkah pertama itu beranda. User klik icon pengguna di navbar kanan atas. Perubahan dari existing, icon tidak ada di existing, sekarang ditambahkan di posisi standar yang sesuai konvensi modern gitu. Terus langkah kedua itu halaman akun, yang detail profil, langsung menampilin ringkasan identitas, kayak nama, email, aktivitas, metode pembayaran. Terus perubahan dari existing cuma punya 2 pilihan menu tanpa info identitas. Langkah ketiga, edit data pribadi. From edit dengan field nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, alamat email, NIK. Terus perubahan dari existingnya itu label halaman sekarang tuh lebih jelas. Edit data pribadi. Terus langkah 4, notifikasi error, feedback inline di field yang bermasalah, mencegah pengguna menyimpan data salah. Ini adalah fitur baru yang nggak ada di existing. Langkah kelima itu data disimpan. Jadi ada banner hijau, profil berhasil diperbarui. Plus nama langsung berubah di tampilannya gitu. Plus tiga card info, ada enkripsi, sinkronasi, dan bantuan. Eh, Perubahan besar dari existingnya itu yang sebelumnya cuma notifikasi sukses singkat gitu. Eh, jadi ini tuh hasilnya gitu. Ini hasil yang saya buat prototype Hi-Fi yang dibuat di Figma. Di sebelah kiri kalau dilihat itu bisa dilihat halaman beranda dengan menu pop-up yang muncul ketika ikon pengguna diklik. Jadi ada opsi pesan tiket, cek pesanan, kelola akun, dan informasi. Ikon pengguna ini ada di pojok kanan atas navbar, posisi yang udah standar di kebanyakan platform modern. Terus di sebelah kanannya ini ada bisa dilihat halaman detail profil. Itu langsung menampilkan nama, email, badge identitas identitas terverifikasi, aktivitas, rute favorit terakhir, menu akun di sidebar kiri, metode pembayaran, dan pengaturan cepat. Itu semuanya sudah tersedia di satu tampilan. Jadi pengguna tidak perlu scroll atau buka halaman lain buat dapetin gambaran lengkap tentang akunnya gitu. Dan ini adalah tampilan lebih detail dari alur edit data sampai konfirmasi sukses. Jadi di kiri itu ada halaman edit data pribadi, form dengan field nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, alamat email, NIK, dan NIK. Di bawah formnya ada 3 informasi, yaitu penyimpanan transkripsi, sinkronisasi intan, dan butuh bantuan. Terus di tengah itu setelah data tersimpan, jadi dia muncul banner hijau gitu. Profil berhasil diperbarui di bagian atas halaman. Dengan teks tambahan, informasi pribadi Anda telah disinkronkan di semua platform. Jadi ini adalah feedback yang jauh lebih kuat dibandingkan cuman sukses doang gitu di yang udah di website sebelumnya. Di kanan itu tampilkan tampilan detail profil setelah diupdate. Nama dan data udah berubah gitu langsung di tampilan, tanpa perlu refresh manual.
Perubahan utama existing versus redesign. Ini adalah tabel ringkasan yang memperlihatkan eh, perubahan utama antara kondisi existing dan redesign. Jadi kalau misalnya di existing itu harus hamburger menu, scroll cari manual. Sedangkan kalau di desain itu icon pengguna cuma satu klik doang. Terus kalau validasi from itu nggak ada. Sedangkan kalau di desain itu validasi lainnya di tiap field. Hmm. Jadi ini ada solusi desain versus pain point persona. Supaya lebih jelas lagi, saya buat tabel yang hubungin solusi desain dengan pain point persona dan hasil testingnya. Jadi kalau bisa dilihat di hasil testingnya, apalagi ada 100% tas sukses dengan average-nya itu ada 45 detik. Terus waktu di label ini itu 60% langsung paham, 40% paham setelah eksplorasi singkat, dan 0% sangat bingung. Terus buat di halaman akun tidak langsung nampilin identitas, itu learnability-nya 8,6/10. Selanjutnya ada satisfaction, satisfaction 9,6 dari 10. Dan yang penting itu 90% merasa yakin kalau datanya itu disimpan. Jadi ini ngebuktiin bahwa setiap keputusan desain itu benar-benar berangkat dari masalah nyata yang dialami si penggunanya gitu. Bukan cuman asumsi saya doang. Sekarang saya akan bahas sistem desain sistem dan komponen UI yang digunakan dalam prototipe ini beserta teorinya. Kalau navbar plus icon pengguna itu icon profil standar di kanan atas, selalu visible di semua halaman. Jadi ini menerapkan prinsip avoidance gitu. Lanjutnya sidebar navigasi, tiga item, detail profil, detail pribadi, dan keluar. Jadi ini menerapkan prinsip visual visual hierarchy dan information architecture. Terus selanjutnya ada badge identitas terverifikasi. Itu warnanya hijau, icon centang di header profil. Jadi ini menerapkan prinsip feedback dan trust. Form edit itu label di atas field input text standar, tombol simpan perubahan, dan kembali itu menerapkan prinsip konsistensi. Terus banner suksesnya itu hijau muda, icon centang, teks dua baris plus detail. Itu menerapkan prinsip feedback. Terus card info itu yang ada inskripsi, sinkronasi, dan bantuan. Itu tiga card di bawah form edit. Itu icon plus judul plus teks pendek. Itu tuh menerapkan prinsip trust and transparency. Untuk color palette ini ada 4 warna. Ada biru tua, biru cerah, oranye, dan hijau. Selanjutnya ada bagian kelima, evaluasi atau user testing. Jadi rencana dan pelaksanaan evaluasinya, usability testing itu dilaksanakan menggunakan platform Maze dengan metode unmoderated remote testing pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2006, melibatkan 10 partisipan. Eh, jadi ini adalah jadi ini adalah heatmap dari 7 screen yang saya uji. Kalau lihat di homepage itu 0% mislead, 19,95 second. Jadi pengguna langsung menemukan ikon pengguna di navbar, di detail profil 47,4 misklik, dan 8 detik. Lihat data pribadi 9,1% misklik dengan 5,25 detik. Form edit yang masih kosong itu 0% misklik 2 detik. Edit nama lengkap 0% misklik 2 detik juga. Klik simpan perubahan itu 9,1% misklik 7 detik. Terus lalu terakhir konfirmasi sukses itu 0% misklik dan 0 detik. Jadi benar konfirmasi langsung dipahami. Sekarang kita lihat hasilnya, hasil kuantitatif dari user testing. Itu key metricnya ada 100% task success rate. Jadi semua 10 partisipannya itu berhasil nyelesain task. 100% drop off rate. Artinya tuh jadi nggak ada yang menyerah di tengah jalan. Itu nggak ada yang gagal menyelesaikan tasknya. 15,5% misclick rate. Jadi sebagian besar itu
Jadi pokoknya misklik ini sebagian besar terjadi di screen kedua yang di detail profil tadi. Terus durasi rata-ratanya itu 45 detik. Jadi itu sangat efisien buat tas edit data pribadi. Lalu opinion scale-nya, pertanyaan yang diajukan itu seberapa mudah kamu menemukan menu untuk mengubah data pribadi. Jadi hasilnya itu skor 7 ada 1 orang, skor 8 4 orang, skor 9 3 orang, skor 10 itu ada 2 orang. Dengan rata-ratanya 8,6/10. Jadi nggak ada responden yang memberikan skor di bawah 7. Jadi ini tuh nunjukin bahwa desain ini tuh udah jauh lebih mudah dipelajari dibandingkan kondisi yang sebelumnya gitu. Nah, ini adalah hasil user testing certification dan trust. Pertanyaannya itu adalah setelah menyimpan perubahan, seberapa yakin kamu bahwa nama barumu sudah berhasil tersimpan? Jadi skor 8 itu ada 1 orang, skor 9 ada 2 orang, dan skor 10 itu ada 7 orang. Dengan rata-rata 9,6/10. Jadi ini tuh tinggi banget. Jadi faktor yang paling berkontribusi itu ada namanya itu langsung berubah di tampilan. Itu 9 orang milih ini. Ada notifikasi atau banner konfirmasi itu dipilih oleh 7 orang. Ada informasi tambahan itu 5 orang. Terus yang tidak ada indikasi yang jelas itu cuma 1 orang. Jadi itu bagus. Selanjutnya hasil user testing, certification, dan feedback kualitatif. Jadi perbedaan persepsi detail profil versus edit data pribadi. Ini adalah pertanyaan spesifik yang mengukur kejelasan label menu yang baru. Jadi 60% itu keduanya jelas berbeda fungsinya, terus ada 4 orang milih sedikit membingungkan, tapi akhirnya mengerti. Terus sisanya nggak ada yang milih. Jadi nggak ada yang bingung banget, nggak ada yang sempat salah klik secara permanen. Jadi ini udah jauh lebih baik daripada kondisi existing, di mana 3 dari 3 responden yang saya itu salah milih menu gitu. Jadi yang paling disukainya ada semuanya terlihat jelas, UI simple, cepat dan jelas, singkat padat dan jelas. Nah, yang perlu diperbaikinya itu biasanya di data ada tombol pensil gitu udah, jadinya agak mikir tadi. Awalnya agak membingungkan, masih terlalu banyak pilihan menu. Jadi ini feedback yang berguna buat iterasi selanjutnya. Klasifikasi temuan dan severity rating. Sekarang saya rangkum semua temuan tadi dalam klasifikasi temuan dan severity rating. Bisa dilihat kalau temuannya itu ada 100% tas sukses, 0% drop off, rata-ratanya 45 detik, dan mislead 15,5%. Hmm, Selanjutnya ada 60% langsung paham perbedaan, 9,6 10% merasa tidak ada indikasi, heat map, dan itulah. Dan di bagian terakhir ini ada refleksi dan kesimpulan. Jadi ini validasi terhadap problem awal ya. Jadi problem awal kan nggak ada icon akun standar. Solusinya itu tambah icon pengguna di navbar. Hasil testingnya itu 100% tak sukses dengan rata-rata 45 detik. Statusnya itu udah tercapai. Label menu ambigu. Jadi kita nge-rename detail profil dan detail pribadi itu 60% langsung paham. Jadi ini tuh statusnya tercapai sebagian. Konfirmasi simpan tidak meyakinkan. Itu jadi kayak ada banner sukses. Itu certification-nya 9,6/10. 90% terima visual feedback. 10% bilang masih perlu diperkuat. Jadi ini udah tercapai sebagian. Terus UX goal, kepercayaan data aman dan tersimpan. Itu hasilnya 9,6/10 itu keyakinan. Keyakinan. Ya, keyakinan. 90% terima visual feedback. Statusnya sudah tercapai. Ketenangan dan kepastian itu 100% positif. Sudah tercapai. Efektivitasnya sudah 100% tak sukses. Itu tercapai. Efisiensinya 45 detik dan 15,5% misklik. Itu tercapai sebagian. Terus rekomendasi perbaikan. Ada 5 5 rekomendasi buat iterasi berikutnya. Action ini rekomendasi pertama, tambah tombol edit profil di halaman detail profil.
Selain akses via sidebar, pengguna bisa langsung klik tombol edit dari halaman ringkasan, jadi mencegah misklik. Terus kedua ada tambah microcopy pada label menu sidebar. Jadi kayak deskripsi singkat di bawah label. Jadi dia membantu 40% pengguna yang masih sedikit ragu perbedaan fungsinya. Terus ketiga ada perkuat indikasi konfirmasi di halaman detail profil. Jadi 10% responden masih merasa nggak ada indikasi yang jelas data tersimpan. Keempat ada evaluasi information arsitektur menu akun. Jadi ada satu responden yang nyebut terlalu banyak pilihan menu gitu. Pertimbangkan grup atau proyek desif di closure untuk menu akun yang lebih kompleks di iterasi berikutnya. Terakhir ada integrasikan flow OTP untuk perubahan data yang sensitif. Buat perubahan email atau NIK, integrasikan flow OTP yang udah didesain. Jadi dia tuh meningkatin rasa aman untuk pengguna yang khawatir soal keamanan data. Dan ini adalah refleksi saya per fase design thinking yang saya lalui selama proyek ini. Di pertama fase empati, hal terpetik yang saya pelajari dari fase ini adalah bahwa masalah utamanya itu bukan website masalah utamanya itu bukan website susah dipakai secara umum, tapi sangat spesifik pada penamaan menu dan ketidakjelasan feedback system. Ada kutipan, biasanya ada simbol orang di kanan atas, di sini nggak ada. Jadi dasar keputusan desain yang paling berdampak. Terus fase define, POV plus HMW terbukti efektif sebagai jembatan antara data kualitatif dan keputusan desain konkret. HMW itu tuh terpilih menjadi buat kompas yang pastiin saya buat semua keputusan desainnya. Fase ideation menunjukkan pentingnya mengevaluasi data sebelum eksekusi. Fase testing itu memvalidasi bahwa solusi berbasis data lebih efektif daripada asumsi. Nah, kalau proyek dilanjutkan, ada 4. Pertama, iterasi desain, kedua, testing iterasi, ketiga, desain sistem lengkap, dan terakhir, expand scope. Nah, berikut adalah direktori tautan buat semua proyek ini yang bisa diakses di link-link ini yang sudah saya cantumkan. Nanti saya taruh di deskripsi video atau yang lainnya. Dan itu aja presentasi lengkap proyek akhir saya buat mata kuliah DPP. Saya simpulkan dengan satu poin yang menurut saya paling penting dari seluruh proses ini. Desain yang baik bukan gitulah pokoknya lah. Jadi dari proyek ini saya tuh belajar bahwa perubahan kecil ganti nama label aja itu udah sangat signifikan buat kepercayaan pengguna, dan semua keputusan tuh harus berangkat dari data nyata, bukan apa yang pengguna rasakan. Jadi nggak boleh pakai asumsi kita sendiri gitu. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.